Di bawah kuasa kali ini kita akan diskusi yang dibuka oleh Heru Joni Putra dan Juni Fitriyanti. Juni merupakan seorang mahasiswa di sastra Indonesia dan Heru Joni Putra alumnus sastra Inggris Universitas Budaya Universitas Andalas. Baiklah, pertama kita beri kesempatan kepada Juni dahulu untuk karena ada makalahnya untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan Juni. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Juni. Pada sesi diskusi kali ini saya akan menyampaikan ulasan singkat saya atas buku kumpulan cerpen dari Bang Romi. Dalam rentang waktu 2008 sampai 2015. Dan sebenarnya ini adalah buku Bang Romi yang pertama kali yang saya baca, dan ini menjadi perkenalan awal saya terhadap tulisan-tulisan Bang Romi. Dalam buku kumpulan cerpennya ini saya melihat penulis cenderung bercerita secara metaforik daripada secara literal. Hal itu ditonjolkan pada penggunaan nama hewan pada beberapa judul cerpen. Nama-nama hewan tersebut menurut saya dijadikan sebagai untuk menjelaskan karakter tokoh. Nama-nama hewan itu sebagai metafora untuk menggambarkan bagaimana jati diri si tokoh, dan secara implisit juga dijadikan tema cerita. Misalnya pada cerpen babi, penulis menggambarkan bagaimana tokoh itu melalui cerita dari babi, sifat tokoh yang lurus atau tidak pernah melenceng. Begitu juga dengan cerpen Kumbang Jati, dijadikan acuan untuk menjelaskan batu akik. Dari 14 cerpen dalam buku ini memiliki tema yang beragam, namun menurut saya eksplorasi dari masing-masing tema terasa kurang mendalam. Hal itu tampak pada struktur cerita, kurangnya pengembang plot, dan sehingga konflik yang muncul kurang kompleks. Sebenarnya itu tidak masalah, itu lebih ke preferensi saya pribadi. Kemudian dalam cerpen Kumbang Jantan yang menjadi pembuka buku ini, saya menginterpretasikan bahwa penulis memakai kumbang untuk menggambarkan tokoh laki-laki yang akan merantau. Dari segi struktur cerita, tokoh yang dihadirkan terasa kurang detail penokohannya, sehingga saya agak sulit mengidentifikasi karakter tokoh. Begitu juga dengan plot, peristiwa yang dihadirkan kurang terkesan datar, sehingga konflik yang muncul tidak terlalu kompleks. Terkait tema, eksplorasi tema isu lokalitas tampak pada cerpen Harimau Kumbang, Babi Isa, atau cerpen Kumbang Jantan yang secara umum mengangkat permasalahan di Minangkabau, mulai dari perihal anak laki-laki dan rantau, peran mamak di Minangkabau, harimau sebagai mitos dan penjaga hutan,
hingga perihal tradisi berburu babi. Kemudian beberapa cerpen penulis mencoba menampilkan tema keluarga dan tema rumah tangga seperti pada cerpen Bunga Merah yang secara umum mengangkat isu peran suami dan istri. Selanjutnya pada cerpen tentang sebatang jambu yang tumbuh di perut suami saya, secara didaktis penulis menghadirkan bagaimana melalui tokoh si anak, bagaimana menanamkan nilai moral pada anak melalui mitos seperti jangan memakan hasil curian karena bijinya bisa tumbuh di dalam perut. Keseluruhan cerpen yang mengangkat tema keluarga dan masalah keluarga ini dikemas secara ringan dan menarik. Hanya saja menurut saya konflik cerita terasa kurang. Kemudian dalam cerpen Gadis Hujan dan cerpen Jalak di Punggung Kerbau, penulis menggarap tema keganjilan psikologis pada sang tokoh. Pada cerpen Gadis Hujan dari segi plot cukup jelas, namun pada cerpen Jalak di Punggung Kerbau, penulis menghadirkan tokoh yang agak mengejutkan pembaca. Secara keseluruhan, cerpen dalam buku Seorang Istri dan Seekor Burung Buta ini memiliki hal uniknya tersendiri. Penulis mencoba mengajak kita bermain dengan simbol dan memaknainya sendiri. Buku yang menurut saya asik sekaligus agak membingungkan. Mungkin itu dari saya pribadi. Mungkin untuk ulasan lebih jelasnya mungkin bisa juga disampaikan oleh Bang Heru nanti. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Juni. Tadi Juni menyinggung beberapa hal terkait dengan hewan sebagai metafora, kemudian isu-isu atau tema secara garis besar dalam kumpulan cerpen ini, dan juga beberapa hal menarik terkait tema-tema tersebut seperti isu lokalitas dan tema keluarga. Selanjutnya kita persilakan Heru Joni Putra untuk memaparkan ulasannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat sekalian. Terima kasih sudah datang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk adanya Pondok Stepa, sebuah tempat baru untuk berkebudayaan, perpustakaan, arsip dan toko buku. Juga selamat untuk Bang Robi Zaman atas buku kumpulan cerpen pertamanya. Meskipun ini pertama, bukan berarti baru kemarin ini atau bulan-bulan belakangan baru menulis cerpen. Ini agak berbeda sedikit ya dengan hal banyak yang terjadi hari ini. 3 bulan setelah belajar langsung ada buku pertama. Ini Bang Rom, ini bukunya cerpen-cerpen bahkan dari tahun 2008 baru dikumpulkan dan diterbitkan sekarang. Tapi meskipun ada rentang waktu yang panjang itu bukan berarti cerita di dalamnya kehilangan relevansinya dengan kondisi hari ini.
tentu saja ada banyak sekali yang bisa kita gali dari buku ini. Jangankan satu buku, satu cerpen aja pada prinsipnya sebuah sumber pembacaan yang sangat luas ya. Jadi sebenarnya kalau tulisan saya ini menggambarkan secara umum, di saat yang sama sebenarnya saya berlaku tidak adil ya pada cerpen-cerpen itu. Setiap karya itu kan punya gejala spesifiknya, punya dinamikanya masing-masing, sehingga di satu sisi kalau membaca secara umum seperti yang saya lakukan ini terkesan tidak adil pada setiap cerpen-cerpennya. Namun begitu saya mencoba paling tidak dari yang umum itu kita masuk sebelum misalnya katakanlah membahas atau di kesempatan lain membahas satu. Menariknya kalau kita membaca sebuah cerita pendek dalam sebuah buku, yaitu melihat apa yang disebut sebagai motif sastra. Motif sastra itu kan sebuah bentuk yang muncul berulang-ulang, sehingga dia menjadi sebuah gejala yang ada di dalam teks itu. Motif itu bisa mungkin cara membuka, cara memberi judul, bagaimana tokoh dihadirkan, apapun lah itu, sesuatu yang berulang-ulang, dia bisa kita bingkai dalam apa yang disebut sebagai motif sastra. Nah, salah satu motif yang menarik saya pikir dari buku ini adalah bagaimana cerita ini memperkarakan watak manusia. Menulis sastra pada prinsipnya kan menciptakan strategi di dalam teks itu. Jadi bukan sekedar bercerita, tapi ada sebuah kesadaran bahwa setiap kata yang kita tulis itu, setiap kalimat yang kita tulis itu pada prinsipnya adalah sebuah strategi teks. Dengan begitulah kemudian kita bisa melihat mana strategi yang katakanlah berhasil. Kalau strategi pasti ada tujuannya, ada rangkaian, ada katakanlah visi di setiap dari paragraf ke paragraf itu. Nah, salah satu motif yang saya lihat selain adanya usaha untuk memperkarakan watak tokoh, di saat yang sama motif yang berulang itu cara pengarangnya menciptakan tokoh-tokoh yang terkagum atau takjub atau heran dengan sesuatu hal, entah itu benda atau binatang atau dengan dirinya sendiri. Itu agak mirip, relatif mirip dari sebagian besar cerita di dalam buku ini. Sehingga yang terkesan apapun ceritanya, pola strategi yang dilakukan secara umum tampak sama, tapi itu sifatnya relatif sama. Dalam konteks itu sekilas buku ini yang terkesan katakanlah monoton. Tapi apakah benar seperti itu? Saya mencoba membaca lagi, ternyata tidak. Ternyata Romy Zarman adalah pengarang yang sangat kita harus hati-hati ya membaca cerpennya, karena dia tampak sangat sadar sekali bahwa sastra pada prinsipnya adalah strategi teks. Nah, jadi di balik motif yang sama dalam setiap cerita pendek itu, terutama dari segi tokoh ya, tokohnya mempertanyakan sesuatu, kemudian meragukan pertanyaan itu misalnya, atau meragukan pernyataan tokoh lain, itunya agak mirip. Bahkan cara menuturkan setiap cerpen itu relatif mirip juga.
padahal peristiwanya beda-beda. Nah, sekilas tampak seperti motif yang berulang, tapi tidak terlalu banyak corak sekilas. Nah, lalu di mana kita bisa mendapatkan dinamika internal, lebih itu, atau gejala-gejala yang spesifik di setiap teks itu? Dan saya kemudian mendapatkannya dari apa yang saya sebut tadi sebagai sebuah motif cerita-cerita yang memperkarakan berbagai watak manusia. Saya membacakannya, buku Seorang Istri dan Seekor Burung Buta karya Romy Zarman pada sisi tertentu merupakan sekumpulan cerita pendek yang mempunyai strategi teks menarik dalam memperkarakan berbagai watak manusia. Romy Zarman tidak memilih menciptakan perwatakan tokoh-tokohnya, katakanlah secara total, melalui tingkah laku dan tingkah bicara yang hadir secara literal pada tokoh-tokohnya. Jadi kalau kita lihat dalam pandangan umum, biasanya watak tokoh itu kan bisa ditampilkan lewat penggambaran sikap tubuh misalnya, lewat dialog-dialognya dan banyak hal. Nah, khusus untuk dialog, biasanya penggambaran watak melalui dialog itu adalah melihat bagaimana dialog, bagaimana cara tokoh merespon sebuah persoalan. Dari dialog itu kita baca watak tokoh, karena kita berasumsi bahwa dialog itu atau ucapan tokoh itu adalah caranya merespon suatu persoalan. Nah, Romy Zarman tidak memakai tidak menggunakan visi dialog yang seperti itu. Saya menyebut di sini ia memilih jalan memutar. Narator atau tokoh dalam cerita ini merupakan sejenis tokoh yang gemar bercerita tentang binatang atau benda tertentu. Ketika suatu narator ataupun tokoh menjelaskan karakter suatu binatang atau benda, maka itu tidaklah sebatas untuk menjelaskan binatang atau benda itu sendiri. Kita bakal mendapatkan pemahaman perihal watak terdalam dari suatu tokoh justru melalui percakapan atau perdebatan tokoh-tokoh itu tentang binatang atau tentang suatu benda yang mereka persoalkan. Romy Zarman menerapkan paling tidak semacam fungsi ganda terhadap cerita tentang binatang atau benda itu. Artinya ketika tokohnya sedang berdebat soal binatang, itu tidak sekedar mereka memperdebatkan itu atau tidak sekedar menceritakan binatang itu. Semakin mereka menceritakan binatang, di saat yang sama cerita itu sedang menjelaskan watak salah satu tokoh. Nah, jadi bila di bagian awal yang tadi saya katakan, biasanya ucapan tokoh menjadi dasar untuk melihat caranya merespon persoalan. Tapi dalam cerita Romy Zarman, ucapan itu tidak hanya sekedar dilihat, bisa kita lihat sebagai cara tokoh merespon persoalan, tetapi juga cara pengarang untuk menggambarkan watak tokoh. Tapi watak tokoh yang digambarkan itu bukan tokoh yang bicara, tapi tokoh lain. Jadi saya membayangkan dialog tentang binatang itu atau pengisahan tentang binatang itu berfungsi ganda paling tidak. Bila pada fungsi pertama cerita tentang binatang atau benda hanyalah sebatas isu yang mereka perkarakan, maka pada fungsi berikutnya cerita perihal binatang tersebut menjadi perkara terhadap tokoh itu sendiri. Bila kita secara tersurat membaca cerita binatang itu sebagai dialog tokoh, maka secara tersirat cerita itu di saat yang sama adalah strategi menjabarkan perwatakan tokoh. Dengan kata lain, narator atau tokoh-tokoh tersebut membicarakan hal-hal di luar diri mereka sebenarnya untuk menekankan apa yang sedang ada dalam diri salah satu dari mereka. Semakin panjang suatu tokoh bercerita tentang binatang, maka artinya semakin dalam dan luas bahan pemaknaan kita terhadap perwatakan tokoh-tokohnya. Nah, dalam konteks itulah saya kemudian membayangkan bahwa cerpen Romy Zarman ini saya sebut sebagai cerita melereng.
Ini harus dijelaskan sedikit istilah. Semoga bukan istilah asal-asalan ya. Ini agak serius saya membuat istilahnya nih Bang Ron. Cerita melereng. Cerita melereng. Demikianlah saya ingin menyebut sebagian besar cerita pendek dalam buku ini. Sebutan ini tentu saja saya pinjam dan piuhkan dari istilah kato melereng yang kita kenal bersama. Dari konsep kato melereng kita mengenal suatu strategi menyampaikan pesan secara tidak langsung, khususnya melalui penggunaan metafora tertentu kepada lawan bicara yang di wataknya. Tapi secara khusus dan secara kuat, visinya jelas. Semakin tokoh A bercerita tentang burung buta, ia semakin menyasar suatu perwatakan istrinya justru. Ketika tokoh yang menginterogasi berbicara tentang babi dengan yang diinterogasi, semakin cerita babi itu dijelaskan, itu semakin menjabarkan watak yang diinterogasi. Nah, gitu. Pertama kita tahu bahwa yang diinterogasi itu orangnya tampak tidak mau tunduk. Lalu dia disebut babi dalam pengertian awal sebagai umpatan. Tapi ternyata ketika babi ditempat di bagian terakhir, itu maknanya sudah beda. Kita sudah terpengaruh oleh cerita babi sebelum itu. Nah, itu menurut saya atau tentang layang-layang bertanda umum. Tokoh laki-laki bercerita tentang layang-layang, bagaimana menarik dan mengulur dan lain sebagainya. Itu terkesan sebuah cerita pelipur lara dua orang laki-laki dan perempuan. Tapi sebenarnya ketika semakin panjang cerita tentang layang-layang itu, sebenarnya sedang bercerita tentang apa yang akan mereka hadapi, kata dulu itu laki-laki dan perempuan ini. Nah, jadi dialog itulah fungsi ganda dialog dalam cerpen ini. Tidak sekedar atau aneh atau uniknya ya, aneh atau uniknya dialog yang diucapkan tokoh A tidak sepenuhnya bisa digunakan untuk menjelaskan watak tokoh A, tapi justru menjelaskan watak lawan bicaranya. Nah, itu saya kira salah satu kekuatan cerpen ini dengan sangat konsisten ya, dan sangat rapi dijabarkan. Jadi judulnya umumnya nama binatang, ternyata pada prinsipnya ini tidak cerita tentang binatang, tapi cerita tentang karakter manusia via watak binatang. Kalau itu Animal Farm. Nah, ini menarik ya. Kalau kita bandingkan dengan Animal Farm, semua tokoh di dalamnya binatang. Nah, jadi tokoh binatang di situ dia menjadi personifikasi dari manusia. Jelas rujukan karakter manusianya. Nah, cuma kalau dalam cerpen ini binatang dan manusia sama-sama ada, tapi binatang itu hadir dalam isu yang mereka bincangkan. Nah, isu yang mereka bincangkan itu digunakan untuk menjelaskan karakter lawan bicaranya. Nah, gitu. Jadi agak berbelit-belit strateginya di sini, semacam jalan memutar. Ya. Jadi, misalnya saya lagi berbicara dengan Adi untuk membicarakan ini mungkin pas dari judul bukunya, seorang istri dan seekor burung buta. Untuk menjelaskan watak seorang istri adalah dengan cara menjelaskan tentang seekor burung buta gitu. Tidak dengan secara langsung menjelaskan watak istri itu, tapi cerita melereng lewat seekor burung buta. Nah, itu kira-kira pembacaan awal. Mudah-mudahan ada cara membaca yang lain yang bisa disampaikan oleh sobat Stefa sekalian. Terima kasih Heru Joni Putra.
dari ulasan Heru tadi ada beberapa poin seperti bagaimana ada kemiripan yang terus diulang sebuah strategi penulisan untuk menjelaskan suatu watak manusia yang binatang dan suatu benda lainnya. Saya kira kita bisa masuk ke sesi diskusi. Hadirin bisa bertanya atau boleh memberikan pembacaan awalnya pula terhadap buku kumpulan cerpen Romi Darman ini. Saya persilakan, silakan langsung tunjuk tangan. Suruhnya sampai. Apabila ada kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin memberikan pembacaan awal pula atau sebuah impresi dari yang sudah membaca atau ya pertanyaan, silakan. Saya sendiri sebenarnya ada pertanyaan, saya duluan ya. Jadi terkait kedua pengulas menekankan soal binatang dalam cerpen ini. Saya kira binatang seringkali digunakan dalam prosa-prosa. Pertama dalam sastra anak, binatang ini posisinya juga jelas untuk sebagai itu ya, mengajarkan anak-anak supaya bisa berteman atau tidak kasar terhadap binatang. Itu di sastra anak. Tapi di sastra non anak itu lebih beragam seperti Animal Farm tadi, yang sempat dibahas juga sedikit oleh Bang Heru. Barangkali pengulas bisa mungkin memposisikan bagaimana strategi atau posisi binatang yang direpresentasikan di buku ini dalam kaitannya dengan sejarah atau posisi apa yang telah dikerjakan oleh sastra-sastra sebelumnya terkait binatang. Kira-kira bisa begitu. Heru mau dulu. Ya, saya kira ada beberapa cara mempergunakan binatang di dalam teks sastra atau strategi dalam menceritakan binatang dalam teks sastra. Cara yang paling umum dalam bentuk sastra kerennya ya Animal Farm tadi, binatang itu meskipun dia binatang tapi sebenarnya menjalankan peran sebagai manusia. Karakter manusia yang atau karakter manusia yang dijalankan oleh binatang itu disesuaikan dengan karakteristik binatang itu. Misalnya tokoh kuda di dalam Animal Farm itu melambangkan pekerja keras kalau gitu. Ya. Babi di sana sebagai bos kalau tidak salah. Lalu ada mungkin. Dan kira-kira itu sebenarnya hanya manusia yang ditumpangkan dalam tubuh binatang, karena semuanya karakter khas manusia gitu. Mereka berbicara, berpikir seperti manusia di tubuh binatang, atau dalam bahasa terkini personifikasi. Bedanya dengan cerpen Bang Rom menjelaskan binatang itu lewat karakter binatang itu. Jadi tidak ditumpangkan sifat manusia dalam menjelaskan binatang itu. Misalnya kumbang dia menggiring papan gitu. Nah, nanti dijelaskan.
kumbang. Jadi kumbang itu tidak digunakan sebagai lambang seseorang yang suka kemana-mana dalam tahap awal, tapi dijelaskan dulu kumbang yang mengirim kayu, dia terbang diikat dengan benang gitu. Nah, jadi karakter spesifik dari binatang itu. Namun menariknya ketika cerita tentang kumbang itu disampaikan, ternyata itu baru lapis pertama. Fungsi kedua atau lapis kedua dari cerita tentang kumbang itu baru digunakan untuk menjelaskan tokoh lain, bukan untuk menjelaskan tokoh yang sedang menceritakan kumbang. Nah, sementara tokoh lain itu relatif tidak tahu bahwa cerita tentang binatang itu adalah sedang menjelaskan watak dia. Mereka asik saja mempersoalkan atau berada dalam tegangan cerita tentang kumbang itu. Sebagian besar tanpa mereka tahu bahwa cerita itu sedang menjelaskan salah satu dari mereka, sedang menjelaskan, memperdalam watak salah satu dari mereka. Nah, itu modus kehadiran binatang yang menarik dari cerita ini. Ada contoh Animal Farm itu contoh yang paling populer ya, menggunakan dongeng anak-anak atau fabel biasanya juga seperti itu. Harimau biasanya pada tokoh harimau ini dilekatkan karakter manusia yang pemberani, atau melalui karakter harimau itu dijadikan sebagai contoh manusia yang pemberani. Jadi sebenarnya kebinatangannya sudah tersingkir. Binatang itu sudah dibebani oleh sifat-sifat manusia. Nah, di buku ini Remi Zarman mengembalikan kembali karakter-karakter unik di setiap binatang itu, meskipun pada akhirnya digunakan juga untuk, tapi bukan untuk merepresentasikan, beda. Nah, kalau merepresentasikan sudah merepresentasikan pekerja keras. Kumbang tidak untuk merepresentasikan apa-apa dulu. Kumbang merepresentasikan kumbang dulu. Dari representasi itu digunakan untuk memperdalam karakter tokoh yang lain. Itu berbeda tipis. Makanya kemudian sehabis membaca buku ini, saya terbayang menyebutnya sebagai cerita melereng. Jadi tokoh kehadiran binatang di sini tidak untuk membicarakan hal-hal universal luar yang boleh apa saja, tapi pertama kali untuk menjelaskan lawan bicaranya dulu. Jadi kita bisa jadi mengira-ngira apakah binatang yang perlu belajar pada manusia atau manusia yang perlu belajar pada binatang. Tapi pada akhirnya saya mengatakan ternyata kita membutuhkan pembacaan yang mendalam terhadap karakter binatang justru untuk menjelaskan persoalan manusia. Nah, ternyata untuk menjelaskan persoalan manusia ini refleksi ya, bukan apakah dalam karya ini refleksinya. Ternyata untuk menjelaskan manusia ini tidak bisa lewat cara manusia. Digunakan dulu jalur perumpamaan binatang, baru terjelaskan manusia. Nah, itu. Terima kasih, Heru. Ini ya. Penulis lain yang juga menggunakan tokoh hewan dalam karyanya itu misalnya saja Mokhtar Lubis dalam karyanya Harimau-Harimau. Di sana dia menjadikan harimau itu lebih ke simbol untuk menggambarkan bukan harimau dalam artian yang sebenarnya, tetapi harimau untuk menggambarkan watak manusia, bahwa harimau yang paling ganas itu sebenarnya adalah harimau yang ada dalam diri manusia. Jadi sebenarnya sama yang diterapkan Mokhtar Lubis dan Bang Romi, binatang
ini dijadikan untuk menjelaskan watak-watak manusia. Mungkin itu saja seingat saya. Terima kasih Juni. Selanjutnya kawan-kawan mungkin ada pertanyaan silakan, atau menyambung diskusi sebentar ini boleh juga, atau ada impresi sendiri boleh juga. Saya persilakan. Ya, Muhaimin Nur Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bujang Stefa. Kalau pembacaan Bang Heru mengenai watak, saya mungkin itu ada beberapa cerpen yang tidak ada adegan tidak terlalu intim gitu, adegan dialog misalnya kayak kerbau, jala di punggung kerbau dan ulat bulu gitu. Dan saya juga melihat di sini penggunaan binatang kayak kerbau dan jala terus di ulat bulu itu kan karena satu permasalahannya dengan pemerintah gitu, kayak gubernur dan dewan perwakilan rakyat. Dan saya kalau memang sifat-sifat ulat bulu berarti itu mungkin ke anaknya gitu. Maksudnya saya tidak dapat mungkin dalam pengertian pembacaan dari Bang Heru, mungkin memang tidak seluruh cerpen bisa dipercaya seperti itu, tapi saya melihatnya itu sebagai simbol gitu, sebagai simbol. Dan ulat bulu ini saya juga teringat dengan cerpen Gustaf yang ulat dalam sepatu gitu, mirip saya baca dia pun. Soalnya cerpen Bang Romi ini sering terbit juga, saya baca di media-media. Mirip sama Gustaf yang ulat dalam sepatu, karena awalnya dari dia juga Dewan Perwakilan Rakyat juga kedua-duanya, dan sama-sama ulat juga, sama-sama menyerang bangunan gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Terima kasih Imin. Jadi menurut Imin ternyata tidak semua cerpen bisa posisi binatang menjelaskan watak tertentu, Imin. Ada sebagai simbol ya, suatu simbol, binatang sebagai suatu simbol. Bang menanggapi ya. Ya, yang dikatakan mungkin benar ya, tidak seluruhnya. Jadi saya menyebutnya sebagian besar, terutama cerpen ya, Kumbang Jantan, Babi, Seorang Istri dan Seekor Burung Buta, yang lain Tanda Tungu. Ini beberapa contoh paling kuat dengan model seperti itu. Dan memang tidak semuanya lewat cara dialog, tidak semuanya keluar dari ucapan tokoh, tapi juga dari narator. Terkadang narator lebih banyak bercerita tentang binatang itu, tokohnya lebih banyak menjalani atau dijelaskan oleh narator itu. Dan tentu saja tidak hanya binatang, ada beberapa yang sifatnya makhluk lain. Kalau begitu bunga misalnya, gambar, layang-layang gitu misalnya. Tapi binatang atau benda tertentu yang jelas tujuannya di sana itu ada yang disasarnya tokoh lain.
Yang jelas umumnya bukan yang berbicara itu. Nah, dia menggunakan cerita binatang atau narasi tentang binatang itu untuk menyasar secara tidak langsung tokoh tertentu. Yang mana tokoh itu pun secara umum tidak sadar bahwa yang mereka perdebatkan itu sebenarnya menyasar tentang watak salah satu mereka. Nah itu, jadi melereng itu gayanya sedikit. Terima kasih. Ini ada apa? Anggapan terkait posisi binatang sebagai simbol. Ada. Saya persilakan kembali kepada kawan-kawan. Pada kawan-kawan, jika ada pertanyaan, silakan tanda tangan atau ingin mengungkapkan tanggapannya terkait diskusi, boleh, silakan. Tak penulis serena. Barangkali Bang Romi Zarman bisa itu sedikit bercerita terkait proses kreatif atau mungkin ingin menanggapi ulasan-ulasan dari dua pembicara ini. Bang Romi Zarman. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya lebih malam ini saya ingin mendengarkan sebetulnya, tapi karena diundang oleh moderator, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. 14 cerpen dalam buku ini saya memilihnya dengan dengan letih ya. Pertama untuk mengejar, kalau istilah penerbit itu untuk mengejar menghindari keterpipisan. Itu pertama. Yang kedua, cerpen-cerpen di sini ditulis sebetulnya cerpen-cerpen lama sih yang dikumpulkan, terutama cerpen-cerpen 2008, 2009, 2010, 2011, dan saya sempat hening mendekati senyap sejak akhir 2011 sampai akhirnya 2015 menulis lagi, mempublikasikan lagi. Saya berterima kasih kepada kawan-kawan Pak Is, Heru, Juni, dan para hadirin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya tidak tahu ya. Misalnya ketika saya memilih judul Seorang Istri dan Seekor Burung Buta, saya mau milih judul yang lain, tapi ya terombang-ambing pada waktu itu, dan sampai akhirnya memang memilih judul itu. Saya tidak tahu apa alasan sebenarnya, tapi saya kira lebih menarik misalnya ya kawan-kawan menanggapi atau ada pertanyaan misalnya untuk Heru dan Juni. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena sekali lagi sebetulnya saya hanya ingin mendengarkan gitu, pada ini. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Romi. Oke. Saya persilakan kembali kepada kawan-kawan apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silakan saja kepada pembicara kita, atau apa yang terasa sesudah membaca boleh juga dibagikan kepada kita semua di sini. Ganda lah betul, ganda. Nah, Bang Ganda, saya persilakan Membaca taat. membaca taat.
nanti mungkin Begini, pertanyaannya begini. Kalau seandainya di binatang-binatang di Animal Farm-nya George Orwell bisa dianggap sampailah menyampaikan dimensi-dimensi politik yang ada di dalam buku itu. Mungkin juga di zaman itu barangkali di Eropa bagaimana revolusi dikerahkan, bagaimana omong kosong di belakangnya misalkan gitu. Nah, apakah apakah binatang-binatang di dalam Romy Zarman, maksudnya di dalam bukunya Romy Zarman ini sampai dalam tanda kutip menyampaikan apa yang sebetulnya yang diinginkan oleh penulisnya begitu. Untuk kedua pembicara lah saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Faiz. Jadi pertanyaannya mungkin apakah ada suatu itu ya agenda atau motif tertentu yang ingin disampaikan lewat cara penuturan lewat binatang ini yang ingin dituju? Ini mau menanggapi kemarin dulu. Kalau yang terlihat yang lebih mudah ditemukan ada semacam visi di luar teks ini, visi katakanlah yang lebih besar seperti Animal Farm itu katakanlah itu dengan ruang itu yang beda, itu yang langsung terbaca itu misalnya dari cerpen dalam bau. Kalau di situ karena memang munculnya di dialog terakhirnya itu pelajaran menggambar menurut saya lebih provokatif Ya. sama dengan jalan di Bobo Isa. Tiga terakhir itu kalau kita gunakan kata provokatif kita serap dari karakter Animal Farm misalnya, kalau itu disebut provokatif, maka tiga cerpen terakhir itu penggunaan binatangnya lebih provokatif. Paling tidak sasarannya bisa kita lihat. Ada sebuah watak komunal yang ingin disasar oleh binatang itu. Cuman yang lain tidak terlalu lantang seperti yang tiga terakhir, tapi menariknya ada perbedaan yang signifikan penggunaan binatang itu daripada cara menggunakan sebelumnya, dan sekedar binatang hanya sekedar representasi atau simbol saja. Jadi pola antara binatang dan apa yang disimbolkan itu cenderung lurus saja. Kalau dalam Animal Farm jelas ini bisa, kalau tokoh ini menyasar diktator, ini menyasar itu, jadi agak secara langsung. Tapi kalau ini kan dia menembak, istilahnya menembak dinding dulu supaya kena sasarannya. Mungkin kira-kira begitu. Ada beberapa cerpen yang ternyata memakai binatang cukup provokatif menuju sesuatu. Kita lanjutkan. Saya persilakan kawan-kawan jika ada pertanyaan lagi atau tanggapan.
Fahri ada mau tanggapan? Ya mungkin bisa berbagi pengalaman juga. Dari sini ada penulis-penulis prosa juga, ada Kak Yeti, ada Muhaimin juga. Mungkin atau Bang Ganda ingin memberi tanggapan? Ya. Bagaimana menuliskan watak atau pemakaian binatang mungkin? Imin sebelumnya pernah dibahas juga soal binatang ini oleh Dedi Arsya ini. Bagaimana binatang dilihatkan dalam cerpen-cerpen ini. Pembacaan tuh ketua aku pembaca setia kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 14 cerpen yang ada di buku Rumi ini, saya baru bisa baca 6 yang di awal. Pertama membaca itu satu cerpen agak gelap rasanya ketika itu. Ini mau ngomong apa gitu. Masuk cerpen ke beberapa hari setelah sempat saya tinggalkan, beberapa hari kemudian masuk cerpen kedua masih sama gitu. Dan ketika masuk cerpen ketiga sampai ke 6 baru dapat asiknya gitu. Kalau saya dari 6 itu pada akhirnya kalau bicara pola ada pola seperti pola segitiga. Kalau saya lihat dalam strategi Romi mengikat cerita gitu. Tidak jauh sebenarnya dengan apa yang disampaikan Heru. Ada hubungan personal antar satu individu dengan individu lain yang kemudian dan sudut yang lainnya adalah itu tadi, apakah itu soal kumbang yang diceritakan, soal layang-layang, soal bunga gitu. Kemudian pada akhirnya saya bercuriga juga gitu, ketika Romi dari 6 yang ada itu kalau tidak salah 3 atau berapa cerpen bicara tentang hubungan antara ibu dan ayah, ibu dan anak, apakah itu laki-laki atau perempuan gitu. Ada kalau nggak salah gadis hujan ini ayah yang memakan anaknya, itu kira-kira. Ini saya berpikir ini ada apa dengan Romi menulis atau memilih cerpen-cerpen yang seperti itu untuk berada di awal-awal gitu. Atau dalam kumpulan cerpen mungkin Romi bisa menjelaskan gitu. Ini apakah persoalan psikologis atau personal juga dengan hubungan antara anak dan orang tua yang dan apa yang membuat menarik itu mungkin pertanyaan untuk Romi gitu. Dan terakhir saya tadi kan membaca layang-layang bertanda dunia. Ini kan cerita Romi ya pacaran lah gitu,
merayu perempuan lah gitu kan. Dan menyatakan sikap dia kepada perempuan itu seperti apa. Kalau perempuan udah tidak mau sama dia, dia udah gitu, cari yang lain, kan itu aja sebenarnya gitu. Hal-hal yang kecil jadi mengambil gaya bercerita seperti itu gitu. Lalu mungkin saya agak bertanya kepada para pembicara gitu. Saya nggak tahu apakah Edu tadi kan bilang di 3 terakhir itu agak provokatif. Apakah ini seperti film itu? Ada klimaksnya dalam kumpulan ini? Karena di awal-awal seperti yang saya katakan, saya nggak tahu ini seperti apa gitu. Baca cerpen kedua seperti itu 3, 4 baru terasa enaknya. Yang ke-6 itu cerpen layang-layang itu agak pop lah gitu, sepertinya gitu. Ke ujungnya itu seperti apa? Apakah Romi lebih beranikah untuk mempersoalkan hal-hal yang lebih besar gitu, dan atau itu memang datar-datar saja gitu? Mungkin saya ingin lihat pandangan kedua berbicara dalam hal ini. Tapi yang menarik dari 6 yang saya baca, paling tidak walaupun dengan strategi 3 yang seperti itu, pada akhirnya walaupun tidak mendalam seperti yang dikatakan Juni tadi untuk melaporkan persoalan-persoalan, tapi ada patahan-patahan yang menarik yang mengejutkan. Oh itu yang dia ceritakan pada akhirnya. Bacaan saya semua seperti itu, dan mungkin bisa dijawab juga oleh Romi atau dan juga dua panelis tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anda. Jadi pertama ada pengalaman membaca dari Bang Anda, kemudian juga pertanyaan untuk Bang Romi terkait soal keluarga dalam cerpennya. Kemudian untuk pembicara ada pertanyaan, kira-kira apakah ada semacam tanggal dramatik dalam satu kesatuan di kumpulan cerpen ini? Kalau angka dramatik yang ketat ya, mungkin saya merasa tidak dimaksudkan begitu oleh penulisnya. Hanya saja pengelompokannya yang membuat mungkin terasa seperti itu, diletakkan di akhir. Tetapi yang jelas karakter lain dari buku ini, sesuatu yang bisa menjadi sebuah tema utama terkadang hanya diwakili oleh satu kata di cerpen itu. Misalnya jalak di punggung kerbau. Katakanlah ketika kita membaca cerpen itu 99%, itu masih berbicara soal jalak dan kerbau, tapi karena ujungnya tokohnya yang merasa seperti burung jalak itu ternyata dia berada di atap kantor gubernur, dan ketika melihat ke bawah dia tidak sedang berada di punggung kerbau tapi di atap kantor gubernur, tapi dia merasa seperti jalak di punggung kerbau. Nah, karena perubahan drastis dari tokoh yang awalnya merasa dia seekor burung jalak, kemudian dia ternyata hanya orang yang katakanlah gangguan jiwa yang berada di atas atap itu, yang merasa seperti ketika dia di atas itu seperti di atas punggung kerbau. Dia melihat ke bawah, dia melihat kutu-kutu kerbau, ternyata satu istrinya, satu psikiaternya. Nah, karena setting endingnya itu di gubernur, itu langsung mengubah isu utama cerita. Nah itu seperti biasa kalau kita memasukkan simbol-simbol yang terkait dengan dunia politik ke dalam cerita, itu kan dengan mudah ditangkap. Paling tidak dalam pembacaan awal ini semacam kritik simbolik dalam itu terhadap gubernuran. Nah, secara spesifik kita tentu tidak diberi cukup bahan apa spesifik yang ingin dikritiknya. Nah, tapi ini kan sebuah abstraksi terhadap bahwa ada persoalan di konteks pemerintahan. Apakah persoalan itu memang cerpen tentu saja tidak akan berurusan dengan itu, tapi paling tidak menyentuh kita untuk melihat. Jadi kalau cerpen Jalak di Punggung Kerbau itu kita posisikan sebagai cerpen, istilah ini terlalu sering dalam
skripsi misalnya, kritik sosial misalnya. Kalau kita posisikan cerpen Jalak ke Gunung Kerbau itu sebagai kritik sosial, ini kritik sosial yang tidak lantang tapi keras, gitu. Tidak hiruk pikuk. Bahkan 99% cerita itu tentang Jalak dan Kerbau, di endingnya patahannya itu membuat dia menjadi kritik sosial. Nah, sebuah simbol penggabungan antara fabel dan kisah simbolik dan itu. Jadi cerpen ini bergerak antara fabel dan simbolik, antara fabel dan yang metaforik. Jadi yang jelas unsur-unsur fabelnya ada di dalam. Itu soal cerita yang berjudul Jalak di Punggung Kerbau. Sedangkan Adi, lihat tuh WhatsApp. Atau misalnya tentang sebatang jambu yang tumbuh di perut suami saya. Itu awalnya kan tentang mengira bahwa anaknya berilusi ada jambu yang tumbuh di perut ayahnya, hanya karena anaknya sebenarnya ingin makan jambu. Nah, tapi kemudian isu utama cerita itu menjadi berubah dalam proses membaca, ya, hanya karena ingatan istrinya. Nah gitu. Jadi ending patah dan mengubah apa yang sudah terbangun di kepala kita sebelumnya. Nah, itu kira-kira dia menjadi provokatif dalam pengertian tertentu hanya karena tiba-tiba settingnya ternyata di atas apa gubernur gitu. Ya, apakah ada semacam tangga dramatik dalam cerita-cerita Bang Romi? Kalau menurut saya dari beberapa cerpen masih peristiwa-peristiwa yang dibangun itu masih datar gitu, dan isu yang coba diangkat oleh penulis itu katakanlah hanya semacam menyentuh permukaan, tidak terlalu mendalam. Misalnya dalam cerpen Garis Hujak itu tidak ada semacam kilas balik atau kejadian apa yang terjadi sebelumnya sehingga tokoh menjadi seperti itu, tetapi penulis langsung menceritakan langsung ke inti cerita gitu, tidak ada awalan masalah kemudian klimaks atau penyelesaian, tidak banyak ada. Mungkin itu saja. Terima kasih Juni. Selanjutnya ini ada pertanyaan di live Instagram Stepa oleh Menilik, nama akunnya. Pertanyaannya saya bacakan. Ketika saya membaca cerpen yang berjudul Layang-layang Bertandan Ungu, saya merasa membaca salah satu penafsiran dari puisi layang-layang Sapadi Djoko Damono. Saya kira ada intertekstualitas dalam cerpen ini. Hubungan ini menjadi hubungan yang cukup unik karena dari puisi ke cerpen. Bagaimana pandangan pemateri terkait hal ini? Jadi ada cerpen Layang-layang Bertandan Ungu ini semacam penafsiran dari puisi Layang-layang Sapadi Djoko Damono. Tidak bisa saya menjawabnya karena saya lupa puisinya. Nah, mungkin penulisnya lebih pas untuk menjawab. Silakan Bang Romi. Oh iya live ya.
negara sampai ke Lubuk Buayu itu beda. Karena layang macam akhiran dari kursi layang. Kalau seandainya saya yang duluan lahir, nah mungkin seperti ini saya atau terinspirasi dari saya. Saya biasanya inspirasi atau ide itu memang berangkat dari kenyataan ya, dari sehari-hari ketimbang karya sastra nyaris tidak mampu membangkitkan ide saya gitu. Jadi lebih banyak dari kenyataan sehari-hari gitu. Kalau layang-layang itu saya dulu pemain layang-layang itu satu. Yang kedua memang itu 2008 sampai 2010 lah ya. Itu memang masanya mencari-cari ide, menjemput ke masa lalu atau dalam perjalanan saya selalu lewat Jalan Pisang tuh kalau pergi ke kampus. Nah, Jalan Pisang ini dulu masih lengang itu satu. Yang kedua kalau saya pergi pagi itu petani itu jalan di pinggir kiri kanan loh mereka jalan. Seperti apalah jalan lurus di antara Payakumbuh dengan Bukit Tinggi itu loh. Kalau subuh itu banyak bakso ya. Nah, itu membawa apa nih loh, keranjang yang isinya itu sayur dan itu menarik. Kalau di Pisang dulu mereka bawa cangkul, bawa parang gitu. Juga anak-anak yang belum sekolah mereka udah bisa menjual layang-layangnya lah. Ala siap-siap untuk menaikkan layang-layang gitu. Kemudian saya teringat bahwa saya itu dulu tuh memang pemain layang-layang gitu loh, meraut sendiri gitu dan istilah angin kencang di bawah, angin kencang di atas itu memang ada gitu loh dalam teman-teman saya pada waktu itu. Dan ini menjemput ingatan ya. Dan saya tidak pernah misalnya mengkerangka sebuah cerpen, nggak, bahkan endingnya pun saya nggak tahu gitu ketika menuliskannya. Nah, ketika menurut saya sudah pas endingnya saya hentikan saja. Saya tidak peduli apakah itu pendek atau itu panjang gitu. Makanya misalnya Nirwan tuh pernah gini ke saya waktu masih zaman SMS ya, Bung, ini ditambah sedikit lagi bisa sebetulnya, bisa pengembangan di cerpen mana saya lupa, tapi yang ada kerbau, oh dia jalan di punggung kerbau. Ini bisa di apa nih? Ini kan kerbaumu kan 5 nih katanya kan, 4 kataku kan, 5 katanya dalam pembacaanku. Ya sudahlah, pengarang sudah mati katanya. Jadi menurut dia masih bisa dikembangkan, tapi menurut saya enggak. Karena menurut saya apa ya? Saya nggak tahu kapan cerpen itu akan berakhir. Tapi ketika menuliskannya ya, tapi ketika dibaca ulang, ini udah nih. Bahkan sering saya hapus ya. Banyak itu. Kalau menurut saya tidak pas, tidak kalau mengganggu mengganggu keutuhan cerita ya, saya tidak segan untuk mendeletnya. Misalnya cerpen Isa, itu awalnya panjang, tapi setelah saya baca ulang, lah ini terlalu kebablasan ini gitu. Akhirnya kan cuma menjadi 2 halaman gitu. Jadi bukan, nggak tahu juga ya kalau soal apakah kalau ditanyakan bagaimana seperti itu bla 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 ya, yang hadir pertama itu Anasir sebetulnya, Anasir tentang layang-layang misalnya, lalu saya menjemput ke masa lalu gitu. Ini yang tentang layang-layang. Nah, yang nggak tahunya tuh ternyata endingnya seperti itu gitu. Saya pun tidak bisa merubahnya. Kenapa? Kalau saya rubah, keutuhan cerita akan hancur gitu, atau akan retak gitu. Poin utamanya itu kan ada pada ini, setelah saya baca ulang kemudian hari ya, udah jauh. Nah, ini ternyata kuncinya itu kan ada pada 2 kalimat terakhir gitu. Kalau tak ada 2 kalimat terakhir itu retaklah semua gitu loh, menjadi biasa dia gitu loh. Saya nggak tahu ada satu istilah untuk itu ya, tapi yang jelas saya menulisnya tidak ada kerangka, dan bahkan saya tidak punya kuasa untuk menentukan akhir cerita gitu loh. Yang jelas kalau menurut saya sudah padu misalnya, ya sudah saya akhiri. Kalau mengalami banyak keretakan meskipun itu panjang, maka akan saya potong gitu. Pernah sih misalnya
ada seorang penulis dari Sumatera Barat mengasihkan naskah novelnya pada waktu itu dan diserahkan pada saya, dan karena saya sudah terbiasa bekerja dalam kerangka seperti itu, 60 halaman saya coret. Jadi poinnya itu memang kalau bagi saya keutuhan cerita dulu, keutuhan cerita. Kalau itu mengganggu keutuhan cerita, saya tak segan-segan untuk menghapusnya. Jadi poinnya itu tadi, Pak Moderator. Saya kembalikan lagi. Kalau soal keluarga yang dipertanyakan Bang Ganda tadi mana yang diucapkan awal pulang ucapannya? Sebetulnya apa ya? Saya sebetulnya agak apa ya? Misalnya saya menulis seorang istri dan seekor burung buta. Padahal waktu itu saya masih bujang gitu. Saya menulis kumbang jantan. Saya belum pernah pergi merantau gitu. Itu satu. Mengalami ya. Sebetulnya proses mengalami itu jauh lebih apa ya? Lebih tajam ya dalam memaparkan pandangan kita melalui cerpen mungkin atau melalui puisi ketimbang misalnya hanya mendengar dari pengalaman orang gitu. Meminjam pengalaman orang lain. Kumbang jantan saya tulis waktu itu di rumah Zenhe, separuh di rumah Zenhe. Waktu itu di Padang sudah saya mulai, tapi karena saya mau berangkat ke Jogja waktu itu akhirnya terbengkalai, dan pas pulang saya singgah di rumah Nurzen. Nurzen pada waktu itu, Rom, itu ada laptop katanya, kalau kamu mau nulis aja katanya. Jadi pada waktu itu saya belum punya laptop, kalau ngetik tuh ke rental komputer ya. Nah mumpung gitu loh. Jadi saya keluarkan buku catatan saya itu, saya ketik yang cerpen tadi, dan rupanya selesai di sana cerpen kumbang jantan tadi. Itu apanya sih prosesnya. Dan yang terbayang itu pada waktu itu memang rumah papan gitu, rumah papan. Ya. Tetapi bukan rumah gadang, rumah papan pada waktu itu. Dan nggak tahu rupanya endingnya tuh ya seperti itu gitu. Padahal tidak pernah saya rencanakan. Tetap aja apanya itu barometernya itu keutuhan cerita. Kalau itu tidak sinkron misalnya dengan yang awal misalnya atau dengan yang tengah, keutuhan lah pokoknya, maka saya hapus gitu atau tidak saya lanjutkan. Ada beberapa cerpen yang terbengkalai dan tidak saya publikasikan karena apa tadi, tidak menemukan keutuhan cerita. Ada satu lagi sebetulnya cerpen Pemanggil Burung yang belum selesai sampai hari ini. Judulnya Pemanggil Burung. Tidak selesai. Ini juga gara-gara keutuhan. Saya tidak menemukan satu keutuhan karena lebih banyak retaknya ya. Dan saya biarkan saja. Saya kembalikan. Sekali lagi Bang, soal tangga dramatik, apakah ada suatu niat di dalam penyusunan cerpen ini dalam sebuah buku ini? Kalau menyusun cerpen sebetulnya ini sedikit bercerita ya. Pada waktu itu saya hanya menyerahkan 10 cerpen ya. Terus kata penerbit, tambahlah katanya. Saya tambah 1. Dan 1 ini pun sebetulnya ini sudah lemah menurut saya. 1 cerpen ini melemahkan ya dalam pandangan saya pribadi. Dah, tambahlah gitu. Jadi intinya tuh minta tambah sampai 14. Nah, yang tambah 4 ini sebetulnya saya kurang selek juga. Itu 1. Yang kedua, menyusunnya itu tidak terlalu bagi saya. Yang penting saya susun gitu. Tidak ada pertimbangan khusus ya. Tidak ada pada waktu itu. Yang penting sudah saya letakkan ini di depan. Sebetulnya ini kan kumpulan cerita yang saling lepas sebetulnya. Tidak ada benang merah yang menyatukannya. Selain mungkin yang disinggung oleh Heru misalnya, kan ada satu benang merah karakteristik atau apa, tapi itu ranahnya pembicara lah, bukan saya gitu sebetulnya. Terima kasih Bang Maromi. Lalu, tapi langsung aja. Tapi mungkin Romi bisa menjelaskan gitu, seperti motif yang diceritakan Heru atau pola yang saya sebutkan tadi gitu.
itu sesuatu yang tiba-tiba hadir ketika menulis atau sudah menjadi gaya style yang memang diinginkan gitu. Oh, mungkin menulis pertama, oh udah ada ini, kedua bagus ya seperti ini, dilanjutkan kemudiannya gitu. Atau itu memang terkondisi begitu saja gitu. Mungkin Romi bisa juga menjelaskan yang seperti itu. Yang paling pertama sebetulnya spontanitas kalau saya ya. Sebenarnya dalam menuliskan itu kalau bahasanya tidak lugas, tidak spontan, saya pasti akan tersendat. Itu satu. Yang kedua, ini kan sebetulnya soal apa ya? Cara menyampaikan, teknik penyajian sebetulnya. Kalau dalam puisi kan mungkin gaya ungkapnya. Teknik penyajian ini tidak terlalu, saya juga tidak tahu kenapa kecenderungan itu pada yang menurut sebagian besar orang itu metafora ya. Padahal saya tidak berpikir ke sana. Gitu. Saya lebih menamakan anasir ya. Misalnya di Jalan Pisang itu kalau pagi-pagi itu anak-anak itu main layang ya. Terus juga ada bapak-bapak yang megang cangkul mau pergi ke sawah atau ke ladang ya. Nah ketika melihat anak-anak nih menganjongkan layang-layang terus naik, saya teringat masa lalu gitu, masa lalu main layang-layang. Lalu sampai kampus teringat-ingat main layang-layang nih. Ternyata ketika diingat-ingat lagi, wah ternyata bisa detail gitu. Ada unsur benang, ada unsur angin, ada unsur ini, ada unsur itu. Nah ketika dituliskan ya jadi seperti itu. Dan saya tidak memikirkan misalnya dia bisa menjadi ini apanya. Palingan yang saya pikirkan itu kepaduan cerita itu aja sebetulnya. Bang Anda ada tambah lagi? Kawan-kawan yang lain ada pertanyaan langsung kepada Maromi, silakan. Warga net, warga internet juga boleh. Mungkin dikit aja ke Romi. Dikit aja memang mau konfirmasi. Tadi kan Romi bilang cerpen Romi itu dia tuh berangkat dari pengalaman ya. Artinya pengalaman saya dari Romi bertemu dengan apa lalu menulis ya. Jadi tidak mungkin rasanya misalnya kalau Romi itu intertekstual dari Sapardi gitu. Tapi kan Romi juga adalah seorang pembaca. Aku pikir pastilah walaupun mungkin Romi tidak menyadari mungkin akan ada itu. Atau gimana? Ya tadi itu dalam konteks kesadaran ya nih. Kalau tak sadarnya pasti ada gitu loh. Pasti ada karena semua pengarang pasti ada apanya, pasti ada. Pertanyaannya Romi membaca nggak puisi Sapardi yang dibilang sama siapa yang nanya? Saya paling tidak suka puisi Sapardi. Jadi tidak membacanya. Ada kemungkinan yang memang dari sana. Karena puisi seperti itu terlalu Persian kan, terlalu Persia kan. Yang Persia itu ya saya kurang suka sebetulnya. Oke, gitu aja. Saya kira itu saja diskusi kali ini. Mungkin untuk penutup saya minta pembicara mungkin ada kata-kata terakhir yang disimpan dari tadi, yang disimpan dari awal belum diungkap-ungkap. Ya kata-kata penutup lah ya. Kan disuruh mati kedua ya. Maheru dulu aja nih. Juni. Siapa yang berani? Saya mau Penutup dari saya minta maaf kalau penjelasan saya agak kurang jelas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romi adalah Ya, dari buku Bang Rom ini kalau saya bawa ke konteks gejala hari ini lah, buku ini disambut dengan gembira, apalagi fakta-fakta terkait buku ini, fakta-fakta di luar teks, kumpulan cerpen dari lebih kurang 10 tahun yang lalu gitu. Bagaimana membuat cerpen ini tidak sebentar, bahkan ada yang di luar kota dan lain sebagainya. Ini menjadi semacam buku ini dan cerita-cerita belakang layarnya adalah alien di tengah
klaim penerbitan buku hari ini. Nah, itu. Tapi kalau buku ini diterbitkan katakanlah 15 tahun yang lalu, ya dia secara umum di lingkungan tertentu dia seperti apa yang terjadi di lingkungannya saja gitu. Tapi ketika diterbitkan hari ini, saya merasa dia seperti makhluk asing. Ketika orang bisa saja 3 bulan punya 2 buku langsung gitu. Jadi kata-kata kuncinya sini proses macam tidak ada semacam kehendak yang berlebih untuk langsung punya buku dan lain sebagainya. Selain isinya menarik, cerita di belakang layarnya menarik, kemudian membuat buku ini jadi makhluk asing di tengah gelombang penerbitan dalam pengertian tertentu ini karena direkam. Terima kasih, semoga aktivitas literasi kita semakin berkembang dan berguna untuk kejayaan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pembicara, terima kasih kepada hadirin yang telah bersedia hadir di sini. Terima kasih kepada Stefa yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada penulis Romi Darman yang telah hadir di sini. Saya undur diri dulu. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Undur dari moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romi Zarman. Segmen Romi. Buku yang sangat bagus, apalagi untuk penikmat cerpen ya di Kota Padang dan sekitarnya. Mantap. Nanti saya akan cek di perpustakaan Stefa. Halo nak, dadah dulu. Ah.